kabar kalian semuanya yang ada di rumah? Masih baik-baik Harus baik-baik aja ya. Benar. Oke, yang udah siap beribadah katakan siap. Siap. Sekali lagi bilang siap. Siap. Terakhir kali bilang siap. Siap. Oke, kalau kayak gitu kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai memuji dan menyembah Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami dapat bertemu kembali Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau lawat dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. 1, 2, 3, yo! Semuanya tepuk tangan ya. Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Ya, kita udah bersukaria, kita harus semakin bersukaria lagi. Yuk, amis kita. tetap tepuk tangannya, oke? Ikutin gerakan kakak-kakak. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacita. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, setemukan Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitamu kini penuh padanya. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, pada Yesus kehidupanku. Pam pam pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia yang ngasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, pada Yesus kehidupanku.
mari sekarang adik-adik kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Mari kita masuk ke hadirat-Nya. Kakak ajak kita semua untuk fokus. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita tunjukkan betapa kita mengasihinya. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian
Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ucapkan syukur kami Tuhan. Sebab kami tahu Kau adalah Allah yang penuh kasih. Sebab kami tahu karya-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau sangat-sangat mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Engkau Tuhan mengurapi kakak yang akan membawakan firman ya Bapa. Berikan kami juga hati yang mau mendengar Tuhan. Hati yang mau belajar Tuhan. Hati yang bisa duduk dengan tenang menghormati firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya kasih Tuhan ajaib katakan Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan diri kalian, siapkan catatan kalian. Hai adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, sebelum kakak bercerita, kakak mau kasih lihat dulu yang satu ini. Apa yang kalian pikirkan kalau melihat yang begini nih? Mungkin ada yang bilang takut, serem. Atau mungkin ada yang bilang amit-amit deh, jangan sampai kejadian yang begini. Nah adik-adik, ada satu kisah di Alkitab, itu kisahnya ada di Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, di mana Tuhan menghancurkan, menghanguskan satu kota. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak yang satu ini. So this is Abraham. Abraham had a nephew named Lot. He lived in the land of Jordan, which was near a city called Sodom. Unfortunately, the people who lived in Sodom did wicked things. God told Abraham that he was going to destroy the city of Sodom. Abraham pleaded with God for the people in Sodom. He asked God that if he could find at least 10 people that were not wicked, that God would promise not to destroy the city. God sent 2 angels to the city of Sodom. The angels searched for at least 10 people who were not sinning against God, but there were none. The angels told Lot that God was going to destroy the city. They told Lot to gather his family and leave the city. But Lot took a long time. He waited until it was almost too late. The angels grabbed their hands and pulled him and his family out of the city. They told Lot and his family to not turn back, but to keep going. Then God sent fire and it rained down on the city of Sodom and Gomorrah. The whole city was destroyed. Lot's wife disobeyed the angels and turned around. She immediately became a pillar of salt. Lot and his family were safe because they obeyed and left with the angels. God showed mercy and kept Abraham's family safe. Nah, adik-adik tahu kisah itu? Ya, Sodom dan Gomora. Minggu lalu kalian udah mendengar ya, di mana Tuhan bilang kalau Tuhan akan menghancurkan satu kota. Karena di kota itu sudah banyak yang berbuat jahat. Tapi Abraham bilang, Tuhan masih ada orang benar di sana. Jangan musnahkan. Tapi ternyata setelah dicari-cari ya, Tuhan bilang, oke, kalau ada 10 orang benar di sana, aku gak akan musnahkan kota itu. Kata Tuhan. Tapi ternyata adik-adik, gak ada 10 orang saja. 10 orang gak ada yang benar di sana. Gak ada yang mengasihi Tuhan. Nah, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mengutus 2 malaikat ke sana, ya, ke tempat Lot. Nah, di sana Lot menyambutnya. Lot bilang, ayo bermalam di rumah kami. Malaikat Tuhan bilang, enggak, kami akan ke tanah lapang saja. Tapi Lot memaksa.
Akhirnya Lot dan kedua anaknya, istrinya menyambut malaikat itu, menyiapkan hidangan. Mereka menikmati hidangan itu. Nah, tiba-tiba adik-adik, sebelum tidur ada satu kejadian ya, di mana orang-orang datang, orang-orang penduduk kota Sodom dan Gomora mengepung rumah Lot. Mereka ingin berbuat jahat, melakukan sesuatu yang jahat kepada kedua malaikat itu. Mereka memaksa mau mendobrak pintu. Mereka nggak tahu harus lari kemana. Akhirnya Lot dan keluarganya, ya, malaikatnya membutakan mata orang-orang itu. Sehingga mereka bisa pergi keluar dari rumah itu. Ya, mereka akhirnya keluar dari rumah itu. Malaikat waktu itu bilang, ayo ajak kaummu yang lain. Karena Tuhan mau memusnahkan kota ini. Lot mengajak kedua menantunya, tapi menantunya gak percaya, gak mungkin. Malah mengolok-olok Lot. Tapi adik-adik, ya, akhirnya yang berhasil keluar dari kota itu ada Lot, istrinya, dan kedua anaknya. Nah, di tengah perjalanan, malaikat ngomong, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Di perjalanan, istri Lot menoleh ke belakang. Nah, ketika dia menoleh, istrinya berubah menjadi tiang garam. Bayangkan adik-adik, karena ketidaktaatan istri Lot yang tadinya akan selamat, berubah menjadi tiang garam. Kemudian apa yang terjadi dengan kota Sodom dan Gomora yang mereka tinggalkan? Kota itu dihujani hujan belerang dan api. Akhirnya kota itu hangus, kota itu terbakar, kota itu hancur adik-adik. Sementara Lot dan kedua anaknya berhasil selamat. Nah, adik-adik, dari cerita itu kita bisa lihat ya, betapa Tuhan membenci dosa. Dan betapa Tuhan menghukum orang-orang berdosa. Mungkin Miss juga ya, Miss juga punya dosa, punya kesalahan, pernah berbuat jahat. Kalian juga mungkin sama, di rumah mungkin ada yang gak taat, ada yang berantem sama cici koko, ada yang suka berbohong mungkin. Nah adik-adik, tapi ada kabar baik ya. Tuhan gak suka perbuatan kita yang seperti itu, tapi kabar baiknya Tuhan sudah mengutus Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Tuhan gak ingat-ingat lagi dosa kita. Tuhan gak ingat lagi dosa kita. Jadi adik-adik, jangan ragu, jangan khawatir. Yuk kita mengaku dosa kita. Kita belajar dari istri Lot. Ketika tidak taat, dia berubah jadi tiang garam. Kita belajar dari calon menantu Lot tadi. Mereka gak percaya, mereka ikut musnah. Dari orang-orang penduduk kota Sodom dan Gomora, mereka berbuat jahat, mereka musnah. Tuhan menghukum orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan mengasihi kita. Anaknya dia utus untuk mati di kayu salib untuk kita. Nah, jadi adik-adik, mari kita sekarang saat ini datang kepada Tuhan, kita menyerahkan, mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa Engkau menebus kami, Engkau menanggung setiap dosa-dosa kami. Engkau menanggung dosa hamba-Mu, Engkau menanggung dosa anak-anak di rumah Tuhan. Setiap hal yang mungkin mereka perbuat yang tidak berkenan kepadamu, Engkau telah menanggungnya, Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi anak-anak Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan setiap pelanggaran kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan telah memulihkan kami, telah menanggung kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti biasa kita ada ayat hafalan ya. Jangan lupa nanti ayat hafalannya di video di rumah, terus kirim ke Ci Audrey atau Ci Ane ya. Nanti akan dipost di Coah
Kids ya. Nah, ayat hafalannya ada di Roma 1 ayat 18a. Ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Dari surga Allah menunjukkan murkanya kepada semua dosa dan kejahatan manusia. Oke, ingat? Dihafalin di rumah ya. Dan ditunggu video terbaik kalian. Nanti akan ada hadiahnya. Bye, selamat hari Minggu. God bless you all.